Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari tim robotik Madrasah Kota Pasuruan berkompetisi di tingkat nasional hingga pegawai di Spora Pemkab Pasuruan bawa sabu dibekuk di hotel. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Rencana Kartono, 40 tahun, mengantarkan ibunya ke pasar Senin pagi 20 September berujung tragedi. Mereka yang berboncengan naik motor Honda Supra X bernopol N3977 TCU jadi korban tabrak lari di Jalan Nasional Surabaya Malang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Sang ibu pun meninggal di lokasi kejadian. Sang ibu naas itu bernama Rusmi, 60 tahun. Pagi itu, warga dusun Sukolilo, Desa Wonosari, Kecamatan Gempol tersebut hendak ke pasar. Kecelakaan maut itu sendiri terjadi sekitar pukul 3:30 dini hari. Dini hari itu, motor yang dikendarai anak dan ibu itu melaju dari arah utara ke selatan. Menurut keterangan sejumlah saksi, saat berada di lokasi kejadian, motor ibu dan anak itu diseruduk truk tak dikenal dari belakang. Kanit Lantas Polsek Gempol, Ibtu Johannes Hardiono menerangkan bahwa anak dan ibu ini berboncengan naik motor mau belanja ke pasar Desa Kepulungan. Tiba-tiba, tertabrak dari belakang truk tidak diketahui nopolnya, berjalan searah. Pengendara dan penumpang jatuh, truknya langsung kabur. Sesaat setelah kejadian, pengendara motornya dievakuasi ke IGD RS Asia Byakta di Kepulungan. Sang anak alami luka, kepala bagian belakangnya robek, siku tangan kiri robek dan kakinya lecet. Sementara, sang ibu didapati meninggal di lokasi kejadian. Jenazahnya dievakuasi dan dibawa ke kamar mayat RS Bayangkara Watukosek, Gempol. Kasusnya saat ini masih dalam proses penyelidikan, truknya yang menabrak belum terungkap. Wakapolres Pasuruan Kompol Erit Yuswa Widodo mengunjungi SMP Negeri 2 Mangil di Kalirejo Selasa 21 September. Dia melihat pelaksanaan protokol kesehatan atau prokes di sekolah tersebut, sebab kerawanan penularan COVID-19 di sekolah bisa terjadi karena beberapa sebab. Misalnya, disiplin warga sekolah yang kurang dan penyediaan sarana prasarana yang kurang menunjang. Misalnya, minimnya sarana untuk cuci tangan, kurangnya kesadaran menggunakan masker, dan adanya siswa yang bergerombol. Edit menekankan kepada siswa tentang disiplin menjalankan protokol kesehatan supaya tercegah dari paparan virus COVID-19. Mereka adalah masa depan bangsa. Polres mengingatkan dan memotivasi mereka supaya tetap semangat belajar dan menerapkan prokes. Edit berharap para pelajar juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah, terutama dalam hal asupan gizinya, bisa dengan support suplemen ataupun vitamin untuk menguatkan imun. Support vitamin dan suplemen ini perlu diperhatikan. Kepala SMPN 2 Mail, Tirto mengungkapkan, sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan sudah disiapkan di sekolah. Hanya, persoalan muncul ketika siswa pulang sekolah, rentan terjadi kerumunan. Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan, Ninu Ida Suryani mengatakan, support vitamin dan suplemen untuk pelajar memang belum direalisasikan. Dispendik masih akan melihat ketersediaan anggaran. Seorang kakak yang tengah mengantar adiknya ke sekolah tewas dalam kecelakaan di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Rabu 22 September sekitar pukul 6 pagi. Korban tewas usai tertabrak truk. Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, korban bernama Septiana Eka Ayu Putri, 20 tahun, warga Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sementara, adiknya Aditya Dwi Putra Darmawan, 13 tahun mengalami luka ringan. Sementara, kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni motor Honda Beat Nopol W6139 NBB yang dikendarai Septiana, kedua, motor yang tak diketahui identitasnya, dan truk tronton Nopol W8287 US yang dikemudikan Jadi Mulyadi, 59 tahun. Kanit Lantas Polsek Gempol, Ibtu Johannes menguraikan, kecelakaan bermula saat Septiana yang mengendarai Beat bersama adiknya melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, Septiana menabrak motor yang tidak diketahui jenis dan identitasnya. Korban menabrak motor itu dari arah belakang, kemudian terjatuh dan selanjutnya tertabrak ban belakang sebelah kiri dari truk tronton yang berjalan searah, sehingga Septiana tewas di lokasi kejadian. Sementara adiknya mengalami luka lecet di bagian lengannya. Korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RS Pusdik Brimob Watukosek. Adapun faktor yang mempengaruhi kecelakaan, kata Johannes, lantaran korban kurang hati-hati.
Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf menerima kunjungan tim robotik Madrasah Kota Pasuruan Rabu 23 September. Tim tersebut akan mengikuti kompetisi robotik tingkat nasional pada Oktober mendatang. Didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, Gusipul mengatakan ia sangat bangga dan turut memberikan apresiasi kepada tim robotik yang mengikuti kompetisi. Kompetisi yang digelar Kementerian Agama di Tangerang ini bakal berlangsung pada 16-17 Oktober 2021 mendatang. Adapun, tim tersebut terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 dan 2, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan. Sebagai bentuk dukungan, Gusipul mengatakan bahwa tim robotik Madrasah Kota Pasuruan yang ikut kompetisi ini sudah jadi pemenang. Lebih lanjut, Gusipul berpesan soal menang kalah sudah biasa. Untuk itu, ketika berkompetisi, tim robotik Madrasah Kota Pasuruan tak perlu kecewa jika kalah. Tetapi, apabila meraih kemenangan, wajib disyukuri karena telah melahirkan karya-karya baru. Tak lupa, Gusipul juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, guru, dan mentor yang sudah membimbing mereka. Satreskobra Polresta Pasuruan menciduk seorang PNS di Dispora Kabupaten Pasuruan, Kamis 23 September. Khairul, 46 tahun, lantaran kedapatan mengantongi narkotika golongan 1 sabu-sabu. Kasatreskobra Polresta Pasuruan, AKP Nanang Sugiono mengatakan, pada hari Kamis 23 September, Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota telah berhasil ungkap tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu. Dijelaskan Nanang, Khairul, ASN Dispora Kabupaten Pasuruan ini diamankan di sekitar hotel di Kelurahan Tembok, Kecamatan Mukul Kidul, Kota Pasuruan. Tersangka asal desa Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan ini kedapatan mengantongi sabu seberat 1,42 gram. Sabu disimpan di saku jaket sebelah kanan dan di saku jaket sebelah kiri bagian atas yang dikenakan terlapor. Selanjutnya, terlapor dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyelidikan lebih lanjut. Ditambahkan Nanang, menurut pengakuan tersangka, Khairul mengonsumsi sabu sejak 3 bulan belakangan. Lantaran, diduga tersangka mengonsumsi sabu sebelum kencan. Atas tindakannya, pihak kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman maksimal penjara 11 tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, Hasbuwa mengaku bahwa anak buahnya, Khairul, telah diamankan Polresta Pasuruan lantaran kedapatan mengonsumsi sabu-sabu. Ia sendiri bahkan sempat datang ke Mapolresta untuk memastikannya. Soal sanksi bagi tersangka yang merupakan PNS, pihaknya menunggu kepastian hukum tersangka. Untuk selanjutnya, akan diberikan sanksi dari sidak ASN.